Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdillah. Saya akan membuat sebuah video membuat program CRUD yang fokus pada create and read. Gambarannya, jadi program ini untuk memasukkan data-data mahasiswa. Studi kasus yang diambil yaitu kita akan membuat sebuah web yang akan menyimpan data-data mahasiswa. Alasannya ya karena kan setiap tahun pasti mahasiswa akan bertambah terus tuh. Maka dari itu kita membutuhkan web yang akan membantu memasukkan data-data mahasiswa. Media yang digunakan ya laptop saja ya sebetulnya. Untuk tool yang digunakan itu kita memakai Visual Studio Code. Terus ada SAM juga di sini ya. Terus browser. Nah, kita menggunakan coordinator karena ya mudah ya. Kalau misalnya tahu cara penggunaannya, menggunakan coordinator ini, khususnya coordinator yang 4, akan mudah gitu pembuatannya. Nah, untuk alangkah pembuatannya, kita pertama harus menginstal CI-nya. Di sini saya udah menginstalnya CI CRUD dengan judul CI CRUD. Terus kita akan jadi langkah yang pertama yaitu kita membuat sebuah data ya, tabel atau tabel yang untuk menyimpan data-data ya. Di sini saya sudah membuat ya tabelnya itu DB mahasiswa. Nah, ini khususnya mahasiswa. Ini database-nya ya DB mahasiswa dan ini mahasiswanya itu adalah tabelnya. Saya menggunakan 4 di sini, ada ID, NIM, nama, jurusan. Nah, ID ini sebagai primary key yang nantinya nomornya akan otomatis bertambah ketika menambahkan sebuah data gitu. Nah, ini varchar. Varchar itu artinya tipe datanya yaitu teks ya. Nah, terus kita masuk ke bagian models ya. Nah, ini ya tadi kita masuk ke sini. Untuk codingannya bisa langsung di post aja untuk pembuatannya. Nah, ini mahasiswa itu untuk masuk ke tadi ya tabel yang tadi kita udah buat. Nah, untuk yang primary key-nya yaitu berupa ID, load file ini berfungsi untuk data yang dimasukkan hanya bisa NIM, nama, dan jurusan saja. Itu untuk alasan demi keamanan. Terus masuk ke base controllers-nya ya. Nah, base controllers ini bertindak sebagai pengatur lalu lintas yang memproses logika aplikasi ya. Jadi ini tuh ibarat polisinya gitu, yang mengatur lalu lintasnya, yang mengatur view dan modelsnya. Ini ya bisa di pause aja untuk pembuatannya. Terus kita masuk ke bagian routing-nya. Nah, ini aku defaultnya ini langsung dihapus saja ya, dinonaktifkan gitu. Nah, untuk yang ini tuh mengarahkan ke URL mahasiswa untuk menjalankan fungsi indeks atau tampil datanya nanti. Terus yang ini mengarah ke pengiriman data formulir ke fungsi ya, disimpan nih. Ini terus bagian view. Nah, di sini kita view-nya ada 2 ya, yaitu ada ini buat ini tempat penyimpanan data ya nanti. Tuh ini. Di sini kita menggunakan pengulangan for each ya agar nanti data yang dimasukkan secara otomatis bertambah gitu. Kita menggunakan perulangan. Di sini ada 2 ya, nanti ini view ini yang akan tampil di pengguna atau user. Nah, ini tambah. Di sini baru untuk menambahkan. Di sini kita ini ya ada input name, nama dan jurusan dengan ada tombol submit.
Nah, tadi ya untuk database-nya ini lupa ya. Nah, ini database dari ini nih. Nah, database ini kalian tinggal masukin aja ya di sini nih. Nah, ini database-nya kan tadi DB mahasiswa ya. Tadi kita di PHP My Admin DB mahasiswa. Jadi kalian juga di sini harus DB mahasiswa. Kalau hostname-nya localhost aja. Terus username root untuk default-nya ini juga default-nya password kosong ya. Terus ada MySQL. Nah, jadi kita pertama kan ada jadi pertama ya user mengakses URL mahasiswa ya. Nah, root ini mengarahkan nanti ke controller fungsi nah ya. Nah, ini ya fungsi index. Terus nanti controller meminta data ke model. Nah, ini terus nanti model mengambil data dari database. Terus itu controller menerima data tersebut dan memberi controllers ini ya yang tadi. Controllers nanti menerima data tersebut dan memberikannya ke view. Yang ini berarti ya. Nah, ini. View merender HTML dan menampilkan tabel mahasiswa kepada user. Nah, setelah itu tadi kita sudah membahas tentang codingannya. Sekarang kita masuk ke program webnya ya. Nah, jangan lupa nanti sebelum itu kita harus mengaktifkan servernya ya. Kalian tinggal tulis aja php spark serve. Nah, di sini udah ada ya. Kita udah ini localhostnya mahasiswa tambah. Kalau misalnya kita coba nih. Misalnya ada nama Saipul. Dengan NIM 1034565. Nah, dapat kayak gitu ya. Misalnya ininya informatika misal. Simpan. Nah, di sini 1 Saipul 0 ini. Oh, bentar saya. Maaf tadi ada kekeliruan ya, seharusnya gini mungkin ya. Nah, harusnya gini ya, misalnya Bagas ya, masukin Bagas. Nah, harusnya gini ya, jadi tampil. Jadi kita fokus ke read sama create ya, untuk menambahkan dan membaca gitu. Mungkin saya akan ngasih bonus ya di sini cara menghapusnya gimana ya. Untuk tadi kan ini salah. Nah, oke, kita akan menghapusnya tinggal masuk ke database. Langsung di sini ada ya di browser, nanti akan menambah. Nah, seperti ini. Kita tinggal delete aja yang ini. Nah, oke. Jadi gak ada nanti. Tuh. Nah, mungkin cukup sekian dari saya untuk pembuatan website Groot-nya ya, yang berfokus pada read dan create, yaitu menambahkan dan membaca. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah dan penjelasan yang salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.